Perkenankan, saya Muhammad Yasin akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Gresik. Kemudian Ibu Gunariati adalah fasilitator saya dan Ibu Nur Aliyah merupakan pengajar praktik saya. Adapun tujuan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif yaitu yang pertama, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Yang kedua, mewujudkan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat. Tolak ukur. Yang pertama, guru bersama murid mampu membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, guru dan murid dapat menerapkan keyakinan yang telah dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Lini masa tindakan yang dilakukan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait pentingnya keyakinan kelas untuk menanamkan budaya positif di kelas ataupun sekolah, lalu meminta izin untuk mendiseminasikan kepada rekan guru. Yang kedua, mendiseminasikan pemahaman materi budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan lain-lain kepada rekan guru. Yang ketiga, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas dalam memfasilitasi murid untuk membuat kesepakatan kelas. Yang keempat, kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Dan yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, murid atau semua warga sekolah agar keyakinan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Yang kedua, guru memberi teladan bagi murid dalam menanamkan budaya positif. Yang ketiga, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Yang keempat, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah dan sekolah. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana yang memadai untuk menumbuhkan budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habisah bisa beriwayat seperti amri walaupun dari saya kopi sama batu. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SD Negeri 268 Gresik. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri 268 Gresik, Bapak Muhammad Yasin sebagai pemateri dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman pendidikan guru yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara
diseminasi pemahaman dan pengalaman pendidikan guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Kedua kalinya, selama serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga acara diseminasi pemahaman dan pengalaman pendidikan guru penggerak modul 1.4 budaya positif dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan sesuai dengan harapan kita semua. Acara berikutnya adalah pemaparan diseminasi pemahaman dan pengalaman pendidikan guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Kepada Bapak Muhammad Yasin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SDN 268 Gresik, yang saya hormati Dewan Guru semuanya dari UPT 268 Gresik yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama belajar dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami hormati, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru UPT 268 pada kesempatan kali ini menyempatkan hadir dalam acara dan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman pendidikan guru penggerak modul 1.4 yaitu budaya positif. Ibu-ibu Dewan Guru UPT 268 Gresik yang saya hormati, saya di sini ingin berbagi, ingin belajar bersama dengan panjenengan semuanya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui. Saya mari kita belajar bersama apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Semoga bisa bermanfaat. Saya tularkan kepada panjenengan semuanya dalam rangka menciptakan, mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Ibu-ibu sekalian, selamat datang guru hebat. Mari belajar bersama, saling mendukung, berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Tanpa dukungan panjenengan semuanya, tanpa kolaborasi dengan panjenengan semuanya, tidak ada apa-apanya bagi saya. Di sini saya ingin memaparkan apa yang sudah saya dapat, pemahaman dan pengalaman selama mengikuti guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Gresik ini. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang ingin saya bagikan dengan panjenengan semuanya, yaitu materi modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Disusul motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol ketika kita sebagai guru menangani ada masalah tentang siswa, ya. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini ibu semuanya yang
pada kesempatan kali ini akan saya bahas bersama panjenengan. Nah, pembelajaran paradigma baru yang pertama itu semuanya. Nah, kalau dulu kemarin materi kurikulum yang kita dapatkan, yang kita terapkan, ya kurikulum 2013, nah mungkin kita memiliki paradigma yang berbeda dengan yang sekarang. Ada kebijakan baru, ada kurikulum baru, kurikulum merdeka, yang mana sekarang pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, kemudian disiplin positif, Ibu. Nah, kita menginjak ke disiplin positif. Apa sih yang disebut disiplin itu? Nah, kalau kita membahas, kalau kita berbicara tentang disiplin, tentunya kita semuanya, kalau kita bertanya kepada murid, anak-anak, kira-kira kalian tahu apa disiplin itu? Nah, kalau saya tanya kepada panjenengan, kira-kira disiplin itu tentang apa sih? Kira-kira? Barangkali berkaitan dengan apa kira-kira disiplin itu? Iya, aturan, guys. Nah, kalau anak-anak sekiranya mendengar kata aturan, itu kira-kira gimana? Ada yang merasa terkekang atau tidak kira-kira? Biasanya kalau kita mendengar aturan, ayo ini ada aturan pakai helm bagi naik sepeda motor. Nah, kalau kata Pak Polisi di depan kita tidak menggunakan helm, kayaknya sudah kita ini merasa bersalah gitu ya. Ada rasa takut begitu gitu. Nah, jangan-jangan nanti kita kena tilang ya. Nah, menurut dia dosen menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipol atau murid atau pengikut. Artinya, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, tujuan kita mendisiplinkan anak-anak sebetulnya pastinya keinginan kita kan mereka patuh pada kita ya. Nah, padahal tujuan awal kita murid-murid itu supaya melaksanakan kedisiplinan itu dengan dorongan motivasi internal atau intrinsik, bukan dari eksternal dari luar ya, atau barangkali entah takut pada gurunya atau pengen dipuji gurunya atau pengen dapat penghargaan, mereka melaksanakan kedisiplinan. Tentu merupakan dari dorongan internalnya atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, ibu-ibu semuanya, karena di sini semuanya ibu-ibu ya. Nah, karena presentasi ya, tidak ada bapaknya, ya memang ibu ya. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya tentu ya. Ketika kita mendengar kata aturan saja, ini saya diatur ini, nggak boleh di sana, nggak boleh kemari, harus duduk anteng, duduk rapi, ya. Nah, kayaknya kita selama ini begitu ya, mendisiplinkan anak-anak itu dengan tujuan itu. Ayo kamu harus patuh dengan saya, dengan guru semuanya ya. Nah kalau tidak, kalian dihukum. Nah seperti itu. Akhirnya menimbulkan anak-anak itu, oh kalau saya tidak disiplin, saya bisa dihukum nanti. Nah seperti itu. Kemudian dengan adanya keinginan kepatuhan pada orang lain ini, nah sebagai pendidik, ya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, dari sini kira-kira ada pertanyaan, Bu? Terima kasih, tidak ada ya. Nah,
Berarti luar biasa sekali. Meskipun siang semangatnya luar biasa, patut diacungi jempol. Ya, terima kasih atas semangatnya, kehadirannya. Beliau merasa ingin belajar bersama, luar biasa. Semoga bermanfaat untuk lembaga kita. Nanti kita bersama-sama membudayakan budaya positif di sekolah kita atau lembaga kita tercinta ini. Amin. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang umum diketahui oleh banyak orang. Yang universal bahwa itu adalah nilai yang positif. Nah, selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, tanpa syokokan ataupun hukuman. Nah, jadi tujuan dari penerapan disiplin positif ini adalah menggugah bagaimana anak-anak ini mendisiplin dirinya berasal dari dorongan pribadi. Nah, tentunya ini tidak mudah, sangat sulit sekali. Tetapi dengan tekad keyakinan kita bersama-sama, apabila disiplin positif itu didukung oleh seluruh anggota warga sekolah ataupun stakeholder yang ada, saling mendukung, saling bahu-membahu, insya Allah apa yang kita cita-citakan disiplin positif ini akan terlaksana, akan terwujud di sekolah kita. Nah, jadi mereka, harapan kita, anak-anak itu melaksanakan disiplin bukan karena sobokan, juga bukan karena takut kita hukum. Jadi ini memang tidak mudah, lambat laun kalau kita berusaha step by step. Nah, kata Buminam Keculi ya, nah, tobatkan bila tobat ya, nah itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal dari tadi apa sih Pak nilai kebajikan? Nah, tentunya panjangnya semua sudah tahu. Bajikan diambil dari kata bajik, ya bijak, bajiknya kebaikannya. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif yang disepakati bersama. Nah, kata universal itu ya sifat bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi dari segi semuanya, sisi yang disebutkan tadi, baik itu agama, suku atau bahasa, semuanya nilai positif itu semuanya setuju, semua sepakat bahwa oh itu loh nilai, bahwa contohnya jujur itu semua dari kalangan suku atau agama atau bahkan di sisi dilihat dari sisi bahasa, tentu ini sudah termasuk kebaikan. Nah, kira-kira apa saja sebetulnya nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali Ibu. Ada yang kalau dalam paradigma pembelajaran baru ini profil pelajar Pancasila ya, yang mengikuti gotong royong itu dan lain sebagainya. Nah, kan tapi di sini saya sebutkan yang The Virtuous Project, yaitu proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada banyak sekali kata-kata positif, kata-kata kebajikan atau budaya positif, nilai kebajikan yang bisa kita terapkan, yang secara universal kita dapat terapkan. Di antaranya ada peduli, ada rajin, ada integritas, ada rasa hormat. Nah, tentunya dalam mengembangkan, dalam mendidik anak, dalam menuntun kodrat anak-anak sesuai dengan zaman, ya, dan kodrat alamnya, yaitu kalau zaman kita sesuaikan dengan apa? Keadaan eranya. Kalau dulu mungkin belajarnya masih manual, kalau atau konvensional, sekarang secara modern, secara apa ya? Kita yang pendidikan yang berpusat pada anak, student center learning ya. Nah, atau dalam istilah Pak Ki Hajar Dewantaranya itu adalah menghamba pada murid. Nah, tentunya menghamba pada murid ini tidak dimaknai sebagaimana kita menghamba pada Tuhan, bukan seperti itu ya. Kan tapi maksudnya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau murid. Jadi anak-anak lebih aktif. Nah, kita hanya menuntun. Nah, kita sebagai guru menuntun kodrat mereka karena apa? Semua siswa, semua anak itu dari sananya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dibekali
Ini loh bakat kalian. Karena wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah itu sudah sampai bukan tabula rasa lagi. Kemarin ada pendapat ahli, sekarang ternyata ketika mengikuti paradigma pembelajaran ini, pendapat itu dikesampingkan. Artinya apa? Manusia atau anak-anak itu bukanlah tabula rasa, bukan kertas kosong yang bebas kita tulisi, bukan. Ya, sebenarnya mereka sudah dibekali kodrat dari sananya, dibekali bakat, minat, kemampuan, sehingga seorang pendidik itu berusaha menuntun apa yang telah menjadi bakat minat dari mereka, sehingga kita mengarahkan. Jadi kembali ke sini, proyek milik Bajikan ini ada percaya diri, jadi sehingga kita menginginkan anak yang bersih, santun, adil, ngabdi, komitmen yang tinggi, kreatif, baik hati, bijaksana, punya belas kasih, dengan teman tidak tega, rasa semangat, setia, bersyukur, percaya diri. Kesemuanya ini adalah yang kita inginkan, yaitu terbentuk nilai-nilai kebajikan yang ada pada murid kita semuanya. Selanjutnya, Ibu, di sini saya ingin berbagi tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya? Makan. Iya, makan. Ya, luar biasa jawabannya itu. Saya suka itu ya. Tentu semuanya ini setuju. Jawaban yang ringkas, padat, dan jelas, tapi bermakna, berisi itu ya. Jelas itu makan, survival ya Bu bilang ya, bertahan hidup. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini sudah tadi apa? Makan, luar biasa. Itunya kayak sudah diinstal otomatis ya. Oh, jam-jam siang itu rujukannya langsung ke sana ya. Pertama, bertahan hidup, survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis ya, tingkah laku ya. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Betul ya, dari dulu ya. Ini sudah pengalaman gitu. Oke. Yang pertama itu ya, bertahan hidup. Jelas semuanya manusia menginginkan kehidupan, bertahan hidup ya. Karena hak asasi manusia yang pertama adalah hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Example contohnya ya. Hubungan dan koneksi sosial. Di sini ketika kita punya koneksi, punya hubungan dengan masyarakat apa, tentunya kita memiliki rasa ingin dikasih sayang, diterima keberadaan kita. Ya. Jadi keberadaan kita itu diperhitungkan di situ. Beda dengan ketika kita kita nggak mungkin saya dianggap sampah masyarakat, nggak mungkin ya. Tidak berguna, karena kata Bu Mas Mufah, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Tentunya ini kasih sayang yang diterima. Oh, ini loh saya diterima di masyarakat. Begitu ya. Pokoknya eksis gitu. Ketika panjenengan mungkin punya keahlian luar biasa, ketika diabaikan gimana perasaannya? Tentunya aku gak dipercaya di sini. Biarlah saya mencari ladang yang mempercayai saya. Tentunya ya kasih sayang ini semuanya pakai setinggi ya, besti saya. Ya di situ. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Di sini. Jadi semua orang pasti ingin kekuatan. Semua orang kan tadi dibekali dengan sesuatu kekuatan, namanya aset ya. Panjenengan semua punya aset. Di sini sekolah ini juga punya aset apa yang mau diunggulkan. Kalau kita melihat lingkungan sini misalnya religius ya. Di sini kita sudah punya aset satu, yaitu religius, budaya religius. Kita tinggal kembangkan di situ. Kemudian penguasaan ini, kekuatan untuk mencapai sesuatu.
Nah, tentunya setiap manusia itu ingin mencapai sesuatu karena semua orang pasti punya impian dan harapan, gitu ya. Nah, manusia itu tidak lepas dari impian dan harapan. Sudah jadi ini, pengen jadi itu. Sudah jadi itu, pengen jadi ini. Akhirnya, ya pokoknya manusia angan-angannya banyak ya. Kemudian menjadi kompeten. Semua orang ingin memiliki kompetensi tertentu. Nah, kemudian terampil dan diakui prestasi yang ada diakui. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan akan pilihan. Tentunya kita ini sebagai manusia yang merdeka, ya, manusia merdeka itu bebas memilih dan memilah mana yang baik untuk dirinya. Nah, di sini manusia bebas untuk mandiri. Nah, jadi bebas untuk menentukan pilihan atau apa yang akan dipilih dalam hidupnya. Nah, biarlah saya menempuh jalan ini. Nanti konsekuensinya saya yang akan menanggung. Nah, semua manusia punya kebebasan. Kemudian otonomi. Nah, otonomi juga begitu ya. Kekuasaan atas dirinya sendiri, mengelola dirinya sendiri. Kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini tujuan yang jangka panjang biasanya. Karena apa? Karena diri kita sendiri, kebutuhan kita adalah yang pertama, kita bisa mengatur diri kita sebelum bisa mengatur orang lainnya. Kemudian kebutuhan yang kelima, yang terakhir dari kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Jadi semua orang berhak mendapatkan kesenangan. Makanya ada sebuah pepatah atau kata-kata bijak, ojo lali bahagia, jangan lupa bahagia. Karena apa? Semua manusia itu membutuhkan yang namanya kesenangan dan kebahagiaan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini dikaitkan dengan semua 5 kebutuhan dasar manusia ini dikaitkan dengan murid-murid kita ketika dalam pembelajaran atau berada di lingkungan pembelajaran atau pendidikan. Nah, seharusnya kita memenuhi 5 kebutuhan dasar ini, terutama ketika pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, kegiatan proses belajar itu yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Ya, itu adalah tujuan utamanya. Nah, kesenangan itu gimana? Berarti kita dengan cara yang kreatif dan inovatif bagaimana melaksanakan pembelajaran yang merdeka. Dan merdeka itu kita bebas. Yang penting tujuan pembelajaran itu tercapai, anak-anak merasa aman dan nyaman tentunya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini harus memperhatikan aspek aman dan nyaman. Jangan nyaman saja, tidak mendapatkan aman dan bahagia, ya. Nah, aman dan nyaman dan mereka senang. Insya Allah apabila dilaksanakan dengan ini pembelajaran akan senang, tujuan pembelajaran mudah tercapai. Kemudian ibu semuanya masih semangat ya. Baik, kalau dengan anak-anak murid saya ajak tepuk, kalau di sini masa saya ajak tepuk ya. Tepuk anak soleh. Tepuk ibu-ibu solehah gitu ya. Iya. Ada yang mau bikin tepuk ibu-ibu soleh? Saya berubah, iya. Boleh. Iya, silakan Bu. Maju Bu. Iya. Iya, sebagai keselingan. Terima kasih luar biasa. Iya, pakai ini. Terima kasih. Mari ibu-ibu kita semangat. Ibu soleha. Gimana? Tepuk ibu soleha. Ayo belajar. Mari belajar mengaji. Semangat. Ulangi lagi ya. Tepuk anak soleh. Ibu soleh. Ibu. Ya, kalau anak soleh dulu supaya saya ingat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat,
Yes. Allahu Akbar. Allah Akbar. Luar biasa. Alhamdulillah. Tombol kan. Ya, terima kasih Ibu sebagai selingan, nah, supaya panjenengan semua tidak bosan melihat wajah saya ya, penuh dengan tugas ya. Iya, sekarang motivasi perilaku manusia ya Ibu semuanya. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, tentunya kita semuanya ini memiliki motivasi, dorongan dari diri kita sendiri maupun dari luar. Nah, kemudian apa sih motivasi ini sebenarnya? Mengapa kita harus punya motivasi dari dorongan kita dari internal tadi, dorongan atau motivasi intrinsik dari mengapa? Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Karena apa? Kebanyakan. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada 3, Ibu semuanya. Nah, yang pertama kebanyakan murid-murid kita atau manusia itu mempunyai perilaku, motivasi perilakunya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Artinya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Karena apa? Karena jika mereka tidak taat, nah mereka akan dihukum. Nah, ini adalah motivasi, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasi ini kira-kira baik apa tidak itu? Tidak ya. Nah, karena niatnya tidak murni begitu ya. Nah, hanya takut menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ternyata mendapatkan penghargaan imbalan itu ternyata motivasi yang kurang baik juga ternyata. Nah, kenapa? Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Jadi mendapat imbalan dan penghargaan, kita melakukan suatu hal karena ingin menerima penghargaan atau karena kita takut dihukum. Nah, kelihatannya yang penghargaan ini baik Bu ya, bisa memancing ini anak supaya semangat belajarnya. Nah, ternyata menurut paradigma ini motivasi perilaku manusia ini kurang baik. Nah, karena apa? Masih dari luar. Nah, masih ada iming-iming. Nah, kemudian yang kasih uang 5.000. Nah, anak-anak nanti kalau kamu berhasil saya kasih uang 5.000. Nah, di sini. Iya. Yang ketiga, motivasinya menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, artinya ini kalau orang kita belajar ilmu agama biasanya ikhlas. Nah, dari dorongan kita sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, artinya ketika mereka melakukan suatu hal karena dorongan pribadi, bukan dorongan orang lain, juga bukan karena takut hukuman. Nah, itu merupakan nilai plus. Nah, nilai dorongan dari diri. Nah, itu namanya apa? Menghargai dirinya sendiri. Nah, itu. Jadi motivasi perilaku ada 3 ini: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Iya Bu. Dengan adanya memberi motivasi dengan adanya imbalan atau penghargaan dari diri. Katakan misalnya anak banyak tingkah atau itu. Kalau nanti kamu bisa disiplin diam tanpa dikasih guru uang. Nah, itu kan berarti motivasi dari orang lain. Selain guru itu, anak itu tetap orang sendiri. Belum timbul dari. Bagaimana kalau seperti itu? Anak diam. Otomatis yang karena guru itu ngajar, aku mesti diberi uang. Aku diam. Memberikan motivasi seperti itu. Ini terjadi di lembaga kita. Selain guru itu, anak itu kami. Ya, terima kasih. Nah, apa yang ditanyakan tadi luar biasa ya. Nah, memang menurut paradigma ini kurang baik. Nah, karena harus ekstrinsik. Nah, kemudian itu bisa saja mengatasi apa cara itu bisa mengatasi. Akan tetapi jangka
jangka pendek, jangka pendek, bukan jangka panjangnya. Memang kalau jangka panjangnya kita menyadarkan, nah seperti itu memang tidak mudah, perlu sedikit demi sedikit dan berulang-ulang, Bu. Nah, dan kemudian kolaborasi semuanya, semua guru, semua stakeholder di situ harus saling mendukung, berkolaborasi bagaimana menyadarkan ini. Memang secara jangka pendek penghargaan ini bisa, tapi ini nanti kompleks di belakang nanti ada penjelasannya ya. Gitu ya. Terima kasih banyaknya Bu, luar biasa. Tepuk tangan sama Ibu. Terima kasih. Ya. Memang saya jangka pendek, tapi kalau menurut paradigma ini kurang. Nah, karena masih ekstrinsik gitu ya. Kemudian kita melangkah ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kita itu mendisiplinkan murid. Kira-kira termasuk yang gagal atau yang sukses. Nah, di sini. Kira-kira sehari-hari kebanyakan kita itu mendisiplinkan anak-anak dengan hukuman mungkin. Ada ibu yang menghukum ya. Karena dulu saya juga sering suka menghukum ya. Nah, secara tidak sadar, oh saya seperti tabuk. Nah, oh kamu salah ya. Kira-kira ketika kita refleksi dari kita sendiri, kira-kira ada nggak yang jiwa kita itu penghukum, suka menghukum dalam mendisiplinkan anak? Kalau kamu tidak taat, tidak kerjakan PR, sana berdiri dulu. Nah, sana angkat tangan hormat bendera 10 menit. Sana angkat kakinya 1. Nah, seperti itu ya hukuman. Hanya gertakan saja, Karena hanya kata-kata. kalau mulut, kata-kata. Nah, kata-kata nanti ada yang termasuk mengancam gitu. Berarti kan kegiatan memaksa itu. Ya, kalau kata-kata. Nah, nanti ada memang ada kata-kata yang namanya ya ada respon stimulus tuh. Nah, kita masih respon ada stimulusnya. Anak-anak nggak boleh begitu ya. Nah, nanti anaknya ya Bu, atau barangkali kita telah membuat kesepakatan kelas. Kalian sudah tahu bahwa ini yang ini melanggar aturan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang Ibu minta jawaban kamu, bagaimana kamu memperbaiki seperti itu ya. Nah, ini hukuman Ibu. Nah, ketika kita menghukum, tentunya itu akan menyebabkan yang menyakitkan ya pada kalau dia atau murid itu tidak sakit jasmaninya, mungkin kalau mentalnya saya sakit hati ini. Nah, ya kan? Mungkin dipendam dalam hati sampai tua itu ingat pada dulunya ini saya dulu ya sih ya gitu ya, menyakitkan, kemudian tidak nyaman. Nah, hukuman itu kita mendisiplinkan tujuan kita supaya kapok, mungkin begitu, tidak diulangi lagi. Niat kita kan membuat mereka akan jadi baik, niat kita, tapi mungkin cara kita yang kurang tepat begitu ya. Nah, jadi membuat tidak nyaman pada murid. Kemudian murid takut. Tentu saja takut. Tidak? Kamu nggak bisa PR? Tidak, Pak. Nah, sekarang berdiri sana. Itu kalau menghukum ya. Tapi kalau gurunya tidak jiwa penghukum atau mungkin yang lain, kenapa tidak mengerjakan PR kita? Nah, begitu ya. Tapi tidak harus begitu. Nanti cewek dengan cowok ya. Nah, tapi yang dengan dari hati ke hati ya. Maksudnya apa, nanti disiplin itu ada macam-macamnya. Caranya bukan menghukum ini yang dianggap gagal ya. Kemudian memaksa murid. Nah, kamu harus mengerjakan ini ya. Murid dipaksa. Contohnya kita mengerjakan sesuatu, murid tidak mampu ya. Padahal semisal kita memberi tugas anak-anak itu cerita kegiatan sehari-hari, ceritakan di depan. Nah, pokoknya Pak Guru pengen ini, caranya ini. Padahal murid punya kemampuan yang berbeda, tidak mungkin ingin menceritakan kegiatan seharinya itu melalui gambar, melalui cerita, atau dengan cara yang lain, cerita role playing atau gimana. Nah, mereka mempunyai bakat, minat, kesiapan dan minat belajar yang berbeda-beda. Nah, kita menjembatani, memfasilitasi. Kemudian hukuman itu menyembunyikan kesalahan. Artinya apa? Dengan kita menghukum,
belum itu kita tanya pada murid yang salah. Karena tentunya anak yang salah itu takut ya. Orang dewasa saja ketika salah takut ya. Ketika kita tanya, otomatis kebanyakan mereka berbohong ya. Kenapa kalian terlambat tadi? Padahal ada yang di sana naik konker, ada yang di mana ya. Itu Pak, bahasanya bocor. Nah, padahal ada yang, nah pokoknya mereka menyembunyikan kesalahannya agar supaya tidak, mencari alasan agar tidak dihukum. Nah, kemudian hukuman itu murid menjadi rendah diri ini ya, minder ya. Nah, karena apa? Sudah dihukum, dilihat teman-teman sekolahnya, atau barangkali kalau dihukum di tengah lapangan, dilihat satu sekolah. Nah, itu loh gambaran anak-anak yang tidak taat pada peraturan atau disiplin, tidak disiplin. Nah, secara itu sudah membuat anak down ya, minder atau rendah diri. Kemudian ternyata penghargaan ini juga termasuk identitas gagal dalam mendisiplinkan anak. Nah, pengaruh jangka pendek. Nah, memang penghargaan itu tadi ya sesuai dengan pertanyaan ibu ya, memberi pengaruh pada anak bisa berubah tapi jangka pendek. Ketika besok nggak ada penghargaan, ya kembali lagi. Nah, saya nggak ada penghargaan, nggak ada ujian ini, nggak dapat apa-apa ini. Nah, asal-asalan. Kemudian tidak efektif. Nah, jadi mendisiplinkan dengan penghargaan itu tidak efektif, tidak tepat guna, tidak tepat sasaran ya, karena kita ini ekstrinsik lagi, ekstrinsik. Kemudian tidak merusak hubungan atau sifat iri. Nah, ini erat kaitannya ketika contoh kita memberi peringkat pada siswa. Nah, anak-anak screeningnya ditulis. Nah, di situ mungkin ketika barangkali kita menghadirkan orang tuanya, oh anak saya enggak ini, mungkin kemudian yang ringin itu sangat gembira melampaui batas, akhirnya yang lain iri. Nah, biasanya namanya manusia ya, ketika orang-orang itu menjadi namanya hasud. Wah, luar biasa, hasud itu penyakit hati yang sulit dihilangkan. Ketika hasud itu kan ketika orang lain menerima nikmat, itu hati kita tidak rela kan. Nah, teman-teman kita mungkin murid yang ketika dapat penghargaan melampaui batas pestanya atau merayakannya yang mungkin membuat orang lain atau teman-temannya iri ya. Nah, jadi tidak suka dalam hatinya. Kemudian mematikan kreativitas. Artinya apa? Bahwa kreativitas yang muncul itu bukan karena saya ingin menampilkan kemampuan saya, akan tapi karena saya ingin mendapatkan itu. Nah, mendapatkan penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking ini. Nah, ini penghargaan sistem ranking juga. Nah, kemudian merampas hak menghargai dirinya, merampas hak menghargai dirinya. Artinya apa? Ketika kita disiplin karena tidak ingin mendapatkan penghargaan, otomatis nilai-nilai kita ini, nilai keikhlasan kita ini sudah tidak tampak dari kita sendiri. Artinya apa? Padahal kita ini melaksanakan sesuatu, harapannya adalah ikhlas. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri mendisiplinkan murid yang gagal. Kemudian konsep disiplin dengan identitas berhasil atau sukses. Nah, apa saja di situ konsekuensi? Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini tadi ada namanya hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Nah, biasanya kan kita konsekuensi juga dihukum ya. Mungkin dengan cara yang kira-kira ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat. Ini tuh hukuman, ini konsekuensi. Gimana? Kira-kira ada itu? Pas, nah luar biasa. Pas, kayak kuis ya. Kuis pamilih satu pas. Ya, ya. Hukuman itu, kalau hukuman itu cenderung ke satu arah. Artinya apa? Murid itu tidak tahu apa yang akan kita perlakukan kepada mereka. Ya, satu arah, sesuka hati kita. Entah kita suruh push up, kita suruh berdiri tengah lapangan, kita suruh hormat ke bendera, itu kemudian menyakiti fisik mereka ya. Nah, jadi cenderung jalan satu arah ya. Tapi kalau konsekuensi itu berjalan dua arah. Artinya sudah ada kesepakatan di antara kita dan murid. Nah, murid-murid ini
sebelumnya kan kita ajak, jadi harapan saya, mari kita semua guru kelas yang ada ini membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas, bagaimana membudayakan budaya, membiasakan menjadi budaya yang positif. Nah, kalau konsekuensi sudah kita atur kesepakatan sebelumnya, anak-anak jika tidak disiplin, berangkat terlambat, kira-kira apa yang terbaik, apa yang menjadi konsekuensinya. Nah, apa yang kita lakukan, bagaimana kita mempertanggungjawabkan ketika kalian tidak mengerjakan PR. Mungkin ada yang mendapat, saya punya pendapat. Nah, pendapatnya apa? Suruh mengerjakan di waktu istirahat. Oh, itu sudah menjadi kesepakatan kan? Nah, ini namanya konsekuensi. Jadi ketika kita melanggar, kita sudah punya kesepakatan sebelumnya. Ya, itu sudah disepakati bersama. Nah, konsekuensi itu penguatan jangka pendek juga termasuk. Tapi ini sudah dianggap agak berhasil, meskipun belum sangat-sangat berhasil. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Nah, dalam rangka menerapkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, konsekuensi tadi, kita perlu monitoring sejauh mana kita terapkan. Kalau ketika kita mempunyai kesepakatan kelas, akan tetapi kita tidak pernah merefleksi, memonitori bagaimana jalannya kesepakatan tersebut, kita abaikan apa tindakan selanjutnya. Ini pasti nanti stagnan, berhenti di situ ya, tidak ada tindak lanjut. Makanya perlu monitoring berkelanjutan. Selanjutnya, murid menghormati peraturan. Nah, kalau dengan konsekuensi ini membuat murid ini hormat pada peraturan. Nah, barangkali karena ada konsekuensinya ya, ada dampak nanti jika kita melanggar peraturan tersebut. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Artinya apa? Konsekuensi ini membuat murid-murid tidak sempat refleksi diri. Oh, saya tadi sudah berbuat salah. Saya tadi sudah menumpahkan esnya Mbak Bila. Saya sebelum. Nah, padahal di peraturan, kalau konsekuensi peraturan keyakinan kelas, kalau kita menumpahkan barang di teman, nah kita harus membersihkan, bertanggung jawab. Nah, anak-anak belum sempat berpikir bagaimana, padahal dalam hatinya dia pertama ingin satu bertanggung jawab, artinya apa? Pertama minta maaf. Jadi yang kedua membersihkan, yang ketiga mungkin mau mengganti minuman yang dia tumpahkan. Karena dengan adanya konsekuensi di sini sudah disepakati bersama bahwa menumpahkan atau membuat merugikan orang lain ini langsung dapat konsekuensi. Jadi ini menghilangkan waktu anak untuk refleksi diri. Ada yang bilang di situ tahapannya. Nah, langkah terbaik. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses atau berhasil. Nah, ini restitusi. Apa sih restitusi ini? Saya kosakata baru pertama waktu itu ya. Apakah Pak Jenengan juga ada yang baru mungkin? Iya, baru atau sudah lama ya? Iya, ada yang baru, ada yang lama ya. Restitusi ini kalau secara bahasa adalah ganti rugi pada orang yang kita bagaimana kita menebus orang yang kita rugikan. Itu kalau makna letternya, logonya bahasanya. Nah, akan tetapi di sini restitusi di sini adalah harapannya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, setelah anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan, anak-anak itu kita berikan identitas. Nah, nggak apa-apa. Mama ada yang nggak kerja KPR, nggak apa-apa. Temenmu nggak apa-apa. Mohon maaf Pak, saya tidak mengerjakan PR. Nah, tapi guru yang nggak apa-apa. Kenapa kamu kok tidak mengerjakan PR? Itu Pak, saya di Malang diajak ibu lihat ke rumah nenek. Nah, di mana ya? Di sana saya lemah, pulang-pulang sudah malam. Saya ngantuk sekali Pak. Oh iya ya, tentunya kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu, tidak mengerjakan PR. Nah, semacam ini insya Allah akan membuka. Nah, dengan lanjutan pertanyaan yang membuka, yang bisa mendorong siswa itu menemukan. Nah, saya di sini Pak Yasin tidak ingin mencari kesalahan, ya.
bahwa kamu tidak mengerjakan PR, tapi kamu tahu kan Pak bersalah, ya Pak. Nah, mari kita menemukan cara solusi bersama bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan itu. Ya Pak, saya besok nggak akan bersalah lagi Pak. Benar Pak, saya berjanji Pak. Nah, ini ya nggak apa-apa, bagus. Saya hargai usahamu untuk merubah diri atau ya. Jadi di sini sudah membuka mulai. Nah, semacam itu tidak dilakukan. Namanya restitusi itu tidak dilakukan sekali dua kali. Jadi berulang-ulang sampai menjadi budaya. Nah, nanti akan tumbuh dari dorongan anak itu merasa, oh saya itu dihargai. Jadi betul. Pertama itu pasti ada anak kaget. Biasanya saya nggak mengerjakan PR cukup sama Pak Yasin, disuruh berdiri. Nah, ini kok enggak ya? Aneh ya, kenapa ya Pak Yasin? Nah, sebenarnya lama-lama anak itu tergugah. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, restitusi ini fokusnya pemecahan masalah jangka panjang. Bagaimana? Karena apa, dengan restitusi ini anak-anak tersadar ada dorongan motivasi dirinya untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dia berbuat. Nah, fokusnya adalah memecahkan masalah, bukan kita menghukum dia, menyelesaikan masalah sekaligus, bukan. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, artinya ketika dengan restitusi ini, murid-murid itu bisa menghormati dirinya dan orang lain. Artinya apa? Murid-murid itu mulai dorongan, melalui dorongan dirinya sendiri, mereka akan sadar bagaimana cara menghormati diri dan orang lain. Kalau saya ingin dihormati orang lain, tentu saya harus bisa menempatkan diri saya di posisi yang terhormat. Kalau saya seperti ini, nggak mungkin orang lain menghormati saya. Nah, begitu pula ketika orang lain tidak saya hormati, tentu orang lain juga tidak akan menghormati. Nah, seperti ada stimulus dan respon itu ya. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Artinya restitusi ini kontrolnya adalah ada pada diri murid itu sendiri. Ingin memperbaiki kesalahan, mereka bertanggung jawab bagaimana memperbaiki apa yang pernah dia perbuat, kesalahan-kesalahan apa. Ya, mulai dorongan pribadinya ini, makanya berulang-ulang saya ucapkan bahwa itu, katakan bahwa dorongan pribadi dan motivasi intrinsik itu dari sinilah muaranya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki diri. Nah, dengan restitusi, dengan pola-pola, nanti di belakang ada contohnya Bu, bagaimana restitusi gitu ya. Nah, dari sini Ibu sekalian, tadi ada apa? Kira-kira masih ingat ya? Tadi mendisiplinkan murid yang mana yang gagal, mana yang sukses. Kira-kira yang gagal tadi apa Bu? Hukuman dan pemberanian atau penghargaan. Kemudian yang berhasil apa? Konsekuensi dan restitusi. Nah, apa sih Pak restitusi itu langkah-langkahnya? Nah, nanti di sini ada Bu ya. Nah, konsep disiplin atau pendekatan restitusi. Nah, kita fokus ke restitusinya. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, fokusnya memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, artinya apa? Ketika anak-anak itu tersadar bahwa mereka itu salah, bahwa mereka itu telah melakukan suatu kesalahan, pasti dalam hatinya, tanpa kita hukum, tanpa kita marah itu, ketika kita mau mengingatkan, mereka itu sudah ada perasaan gitu ya. Nah, ada mungkin perilaku kita, cara kita menangani ini yang salah sehingga menyebabkan anak itu mungkin menjadi agak brutal atau gimana ya. Nah, fungsinya adalah mereka bisa diterima lagi di kelompoknya atau di teman-temannya, tidak dikucilkan istilahnya. Oke, kamu kemarin menumpahkan minuman, kamu kemarin membuli saya, kamu kemarin terlambat, kamu kemarin tidak mengerjakan PR, kamu bukan teman saya. Artinya apa? Mereka dengan restitusi yang kita berikan, barangkali ada anak teman-teman mereka saling membuli. Nah, dua anak ini kita kumpulkan, nah, kita melakukan metode restitusi ini. Langkah pendekatan restitusi, anak-anak itu bisa memperbaiki kesalahannya dan bisa kembali ke
Artinya apa? Yang dibully itu tidak jatuh harga dirinya, kemudian yang membuli itu juga tidak jatuh. Mestinya menang sama menang. Kalau stimulus tadi ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah itu biasanya yang dibully ya, atau yang menang itu yang membuli sudah berhasil menang, seperti itu. Nanti kalau restitusi semuanya sama, nama baiknya baik lagi, tidak tercemar. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, artinya di sini menjadi memiliki tujuan. Oh, dengan kesadaran diri, kemudian disiplin positif. Nah, lama-kelamaan dia akan mematuhi, memegang teguh disiplin atau keyakinan yang sudah disepakati bersama. Kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, dengan restitusi ini nama baik anak itu akan pulih. Dan penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain, untuk menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, artinya anak-anak ini sudah memiliki keyakinan, sudah kita bentuk sebelumnya bahwa anak-anak itu sudah punya keyakinan kelas mana perbuatan yang diawali dengan peraturan dulu. Dalam buat keyakinan kelas itu dibuat aturan-aturan dulu. Anak-anak diajak berdiskusi mana aturan yang kita terapkan di kelas kita. Kemudian contohnya, saya Pak Usul, kita tidak boleh saling menghina. Oh ini baru. Saya Pak Usul, kita tidak boleh mencaci teman kita. Mungkin ada kekurangan. Nah, mungkin pelo tidak bisa bunyi R, bunyi S seperti itu. Nah, seperti itu lama-kelamaan. Berarti kalau kita saling menghargai ini artinya apa? Masuk apa keyakinan apa? Nah, artinya kita secara diawali dari peraturan tadi, saya ulangi. Kalau peraturan itu secara yang kita tuliskan. Kemudian dalam hati anak-anak tersebut, apa yang aturan-aturan tadi diyakini, oh ini yang baik dari hatinya. Anak kan sudah bisa membedakan itu. Nah, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu namanya keyakinan. Yang buruk ditinggal, yang baik dilaksanakan sesuai kesepakatan kelas kita, sesuai aturan itu. Nah, itu sudah menjadi keyakinan. Jadi keyakinan itu lebih dari aturan, ya, lebih mendalam gitu maksudnya. Kalau aturan mungkin kita bisa buat, kita tempelkan seperti itu. Tapi ketika sudah dari keyakinan, oh ini tersadar dulu, ini termasuk yang baik. Tapi ini keyakinan saya ini hal baik. Tapi kalau baik saya lakukan, kalau buruk saya tinggal, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah di sini ciri-ciri restitusi. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Nah ini, ketika anak salah, itu kita ajak refleksi diri. Kita ajak anak itu bagaimana menemukan solusi dari apa yang telah mereka perbuat. Kenapa kamu tidak PPR? Doa saya. Nah, jadi apa tindakan kamu supaya tidak kejadian ini tidak mengerjakan PR ini tidak terulang lagi? Apa yang perlu kamu lakukan supaya tidak membuli temanmu? Ini Pak, saya berjanji bahwa istri saya, bahwa keyakinan kelas, dalam keyakinan kelas kita tidak boleh saling menghina. Kita harus saling menghormati dan menghargai orang lain. Nah, kita pancing terus dengan kata-kata pertanyaan yang memantik mereka menemukan solusi tentang apa yang telah mereka berbuat dari kesalahan mereka itu ya. Jadi tanpa memaksa kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan. Nah, jadi kita anak yang salah ya, namun belajar dari kesalahan. Nah, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak yang salah tadi, kamu tadi sudah salah. Sekarang apa yang kamu lakukan? Fungsinya, tujuannya bukan itu, bukan anak menebus kesalahan, tapi anak-anak bisa refleksi ya,
belajar dari kesalahan. Oh tadi saya salah begini, mengapa saya tidak mengerjakan PR, padahal itu PR bertujuan untuk saya sendiri. Makanya apa? Artinya kita memberi kesempatan murid untuk refleksi, untuk sadar diri bahwa mereka telah salah. Nah, mereka perlu berbenah. Kemudian memperbaiki hubungan. Artinya dengan restitusi ini, mungkin ketika anak membuli, ya, dua-duanya ini mungkin ada gap, ya, ada jarak mereka. Ketika kita belum melaksanakan restitusi, nah, mungkin masih bertengkar, masih ada rasa dongkol. Tapi ketika kita sudah pertemukan, nah, kita dengan kata-kata romantik, ya, apakah benar kamu Budi Kak Bila tadi sudah membuli Bu Ivani ini? Iya Bu, iya Pak. Tentunya kamu tahu ya mengapa ada alasannya ya kamu membuli. Iya Bapak, saya cuma bercanda kok Pak, iseng. Iseng katanya. Oh iseng. Iya iseng nggak apa. Kamu berbuat salah. Tentu teman-temanmu juga pernah berbuat salah. Karena manusia itu nggak ada yang lepas dari kesalahan. Nah dari situ lama-lama kan apa kita kirim mereka. Ya bagaimana ya tentunya ya kira-kira apakah benar Mbak Imani kamu tadi dibully oleh? Iya Pak, saya dibully ya Kak. Ya mungkin caramu untuk mencari keisengan atau kesenanganmu membuli itu membuat hatimu senang. Akan tetapi kamu tahu kan perasaan ya, Imani pasti juga punya perasaan juga kan. Kamu bayangkan jika kamu dibully dengan kata-kata seperti itu, gimana perasaan kamu? Saya sakit hati Pak. Nah makanya dari itu, nah seperti itu ya pokoknya dengan giringan ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang melandasi tindakan. Nah mencari kebutuhan dasar, kita tanya tadi, kenapa kamu kok melakukan itu? Saya iseng saja Pak, saya senang kok melakukan ini. Nah kemudian contohnya ada main Mbak Wiwin ini main di kantin ya, lempar-lemparan tahu goreng dengan temannya. Wah ternyata lewat Bu Ida, gitu ya. Mohon maaf Bu Ida, mohon maaf. Tentunya kalau ketika Bu Ida tidak melakukan restitusi, sini. Ngapain makanan ini ya? Kamu membuat rezeki. Nah kalau hukumannya, tapi tentunya ketika orang yang beliaunya melakukan ini, ayo kita ke kantor dulu atau kita duduk di sini dulu aja berdua. Kenapa tahunya kok dilempar-lempar? Ini saya latihan itu lempar pasti lempar cakram seperti yang diajarkan Purnomi. Saya senang nggak Bu? Oh gitu. Mungkin tidak seperti itu. Oh kamu senang ya? Iya senang. Iya kamu senang, tapi kan kamu tadi perhatian dulu. Tidak, nah saya ini kan akhirnya gimana kalau kan ini gak cantik lagi kan? Pokoknya ya. Nah yang menyatakan menggambarkan refleksi ini. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Nah fokusnya adalah karakter, memperbaiki karakter mereka ya. Bukan fokus kita menindak mereka yang bersalah. Nah fokus kita adalah memperbaiki karakter, bukan yang mendulukan tindakan kita apakan ini supaya anak ini kapok, tidak mengulangi lagi. Bukan itu, fokusnya adalah memperbaiki karakter mereka. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah artinya ketika ada orang yang salah, itu tidak langsung kita jatuhkan ya. Di sini kita kuatkan ya, karena semua orang itu pernah salah. Gak apa-apa, Pak Isi juga dulu pernah salah, pernah ketika jadi murid juga pernah tidak mengerjakan PR. Nah seperti itu ya. Itu kan menguatkan mereka, akhirnya mereka Nah, kemudian yang fokus solusinya. Nah sekarang solusinya kira-kira ketika kamu melakukan ini, apa langkah kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah di sini ini namanya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, perbedaan contoh siswa tidak mengerjakan PR. Perbedaannya ini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini perbedaannya. Kalau hukuman, guru menghukum murid tersebut dengan berdiri selama 10 menit. Murid marah dan murid menjadi takut. Nah ini. Jadi dengan hukuman, kadang tapi searah ya ibu semuanya. Kalau hukuman itu
sifat searah. Jadi murid itu dia tahu, tidak tahu nanti saya diapakan ya sama upah ya. Nah, jadi takut dan dibayang-bayangi. Nah, ada sebutan gitu ya. Nah, sebutan. Jangan-jangan saya nanti didenda upah ini, disuruh beli pot ini. Nah, ini. Nah, konsep WC. Murid marah dan murid menjadi takut. Nah, murid ketika dihukum pasti dalam hatinya nggak terima. Kemudian takut itu pasti. Ya. Makanya ketika ada yang menanyakan, padahal murid tujuan kita restitusi, tapi kadang-kadang mereka takut duluan. Ya. Sudah tiba-tiba mengalir lah air matanya. Ya kan mereka bermain. Konsekuensi. Kalau konsekuensi tadi sudah bicara dua arah ya. Nah, ada kesepakatan di situ. Guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Nah, biasanya kenapa kamu mengerjakan? Ya Bu, saya tidak sempat karena ada acara kemarin. Pulangnya baru Bu, saya sampai sekali. Nah, berarti sesuai dengan kesepakatan kita, kalau tidak mengerjakan PR, mengerjakan saat waktu istirahat, begitu. Kemudian guru tegas dalam menghormati peraturan. Artinya, konsekuensi dengan penerapan konsekuensi ini termasuk guru tegas dan murid menghormati peraturan tersebut, karena ada ketika kita melakukan suatu hal ada konsekuensinya. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini hukuman atau konsekuensi. Nah, kira-kira mari kita belajar bersama. Nah, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi, ya. Nah, monggo dilihat dulu. Nah, bentar ya. Ya, monggo dibaca dulu. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Konsekuensi. Baik, kita bahasnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk apa, Bu? Ini termasuk konsekuensi. Karena apa? Nah, anak-anak. Nah, ini kalau di sini memang dari kata-katanya tersirat. Nah, ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke mencatat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Nah, ke arah fisik ini ya. Kira-kira konsekuensi atau apa ini? Hukuman. Betul, ini hukuman. Ini kelihatan hukuman gitu ya. Nah, dicegilan, Bu. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, konsekuensi. Anak-anak. Iya. Nah, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Iya, konsekuensi itu cuma itu ya. Langsung aja ya. 5 posisi kontrol. Kasus murid membuli teman, ini contohnya ya. Nah, artinya ketika ada kasus seperti ini, kita bisa memposisikan diri yang mana? Jadi penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau teman atau mantau manajer kira-kira. Penghukum patuhi peraturan sekolah, lalu berilah depan kelas. Nah, ini biasanya kata-katanya, contohnya ya. Itu kalau jadi penghukum. Ayo kamu tadi nggak pakai atribut, kamu sudah membuli temanmu. Nah, sekarang berdiri di depan kelas. Nah, seperti penghukum ya. Kemudian posisi kontrol apa yang kedua? Pembuat merasa bersalah. Berapa kali Pak Guru memberitahu kamu? Pak Guru kecewa pada kamu. Nah, seperti itu ya. Membuat merasa bersalah. Oh iya, saya sudah membuat Ibu Wiwin kecewa dengan saya. Saya merasa bersalah, saya sedih. Nah, itu ya. Kemudian teman, ayo. Nah, kita ajak. Ketika kita memposisikan diri ada murid yang salah, kita posisi sebagai teman. Ayolah, tidak usah membuli teman. Buatlah Pak Guru bangga. Ya. Ayo. Nah, dengan kata ayolah, kita seakan akrab dengan mereka. Kemudian pemantau, kamu sungguh melanggar, kamu sudah melanggar.
peraturan dan kerja-kerjanya. Kira-kira Mbak Bila, kamu telah melanggar peraturan tidak membuli temanmu. Kira-kira apa konsekuensinya jika kamu membuli temanmu? Nah, di sini pemantau, ya. Guru tidak mau menghukum, tapi mantau. Nah, di sini kita tidak sadar, ya. Kita sudah menerapkan kontrol-kontrol ini sebelumnya, ya. Pasti sudah melakukan, cuma kita di posisi yang mana belum tahu teorinya, ya. Kemudian manajer di sini dari posisi kontrol yang ada, yang paling baik adalah kita menjadi manajer. Nah, contohnya, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan tidak menghargai dirimu dan orang lain? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, di situ mengarah ke institusi, jadi mengajak anak memperbaiki. Nah, di sini ini contoh ketika jadi manajer saja. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang ketinggalan. Jadi, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan murid berangkat seperti ini? Pasti ada, ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Nah, sebagaimana tadi kita membentuk keyakinan kelas sebelum menerapkan budaya positif ini, ya. Langkahnya adalah mengajak berdiskusi, membuat peraturan dengan anak-anak, ya. Anak-anak kita ajak berdiskusi, membuat aturan dulu sebelum menjadi keyakinan kelas, ya. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Nah, kemudian anak-anak digiring apa yang menjadi peraturan tadi digiring untuk menjadi keyakinan kelas. Contohnya tadi anak membuli, artinya kan tidak menghormati orang lain. Nah, di sini kita yakinkan kepada mereka bahwa membuli itu termasuk menjadi keyakinan bahwa itu adalah tidak menghargai atau menghormati orang lain. Kemudian menempelkan keyakinan kelas tersebut di dinding kelas supaya apa? Anak-anak tidak lupa, ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas 6. Lanjut. Nah, ini bagaimana keyakinan kelas, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Jadi nanti harapan saya semua wali kelas atau guru kelas ini membuat keyakinan kelas sehingga mendorong kolaborasi untuk mewujudkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif keyakinan kelas ini, ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi membuat keyakinan kelas tidak terlalu panjang lebar, kan, tapi sedikit dan mengena sesuai dengan kondisi situasi kondisi sekolah kita, gitu. Kemudian sesuai dengan kondisi. Nah, ini sudah. Selanjutnya, nah, segitiga restitusi tadi, ketika kita menangani anak yang bermasalah, ini namanya segitiga restitusi tadi. Nah, di situ kurang jelas mungkin di sini langkahnya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, contohnya di situ, ketika anak yang salah, kita stabilkan dulu identitasnya. Ketika semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya, tidak ada Mbak Wiwin, tidak ada manusia sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu ketika mereka merasa bersalah, identitasnya ini distabilkan dulu. Akhirnya tidak merasa bersalah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, artinya apa? Contohnya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi ketika anak bersalah, kita tanyakan dulu kesadaran mereka apa yang salah dari mereka. Nah, contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Akhirnya mereka mengungkapkan alasannya. Nah, di sini, dari sini validasi bahwa tindakan mereka adalah salah, sadar diri, kan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita kan sudah punya keyakinan kelas. Kira-kira harapan kamu ingin jadi apa sih? Kenapa melakukan ini? Apa motivasi melakukan ini? Bagaimana kamu perbaikinya? Nah, seperti itu, ya. Kemudian di sini adalah jabarannya tadi, ada segitiga restitusi yang mana semuanya itu adalah bertujuan untuk apa? Penerapan disiplin positif yang ada di lembaga
kita. Nah, mari kita terapkan, semoga kita bisa menerapkan budaya positif ini dengan menyadari beberapa posisi kontrol, memahami kebutuhan dasar murid, memahami apa strategi ini sehingga bisa menyelesaikan masalah, bisa memposisikan diri sebagai manajer dalam membentuk budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, terima kasih. Dari sini ada pertanyaan ibu semuanya? Nah, tidak ada ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari bersama ini, apa yang saya bagikan. Saya tidak berniat menggurui, saya berbagi diseminasi apa yang saya dapatkan dari kegiatan atau program guru penggerak ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih Pak Yasin atas ilmu yang sudah diberikan. Tadi sesuai dengan diseminasi yang disampaikan oleh Pak Yasin, di sini saya mencatat beberapa. Yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengakomodir tentang kebutuhan siswa seperti minat belajar siswa dan gaya belajar siswa, karena setiap murid itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pembelajaran yang harus kita ciptakan adalah pembelajaran yang menyenangkan dan mengena. Ya. Yang berikutnya adalah menumbuhkan motivasi tentang di sini saya garis bawahi adalah disiplin, ya, tentang disiplin atau yang lainnya tanpa adanya paksaan, ya, tanpa adanya paksaan itu memang butuh waktu yang tidak singkat, tapi kita lakukan secara berkelanjutan dan berfokus pada memperbaiki karakter siswa. Begitu Pak Yasin ya. Terima kasih kepada Pak Yasin atas informasi, atas info dan ilmu yang disampaikan pada siang hari ini. Masya Allah, sangat bermanfaat buat kita semua sebagai guru ke depannya. Semoga murid-murid kita bisa menumbuhkan karakter yang lebih baik dan tentunya berdasar atau tumbuh dari dalam diri murid itu sendiri. Ya, terima kasih acara diseminasi pada siang hari ini. Saya tutup, semoga bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum.